Sobat Navigasi, pernahkah kalian merasa capek dan terbebani, bahkan frustasi, dengan berbagai persoalan hidup yang sedang dialami? Dari masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, persoalan hubungan rumah tangga yang retak, atau mengalami kesepian, dikhianati, difitnah, bahkan takut akan kematian, atau merasa berdosa karena tidak dapat menjalani tuntutan-tuntutan agama. Semua persoalan tersebut sepertinya menumpuk menjadi satu. Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, membawa semua beban kita dan menemukan ketenangan yang sejati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita renungkan bersama makna yang mendalam dari undangan Tuhan Yesus ini bersama dengan Pendeta Paulus Surya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, Pak Pendeta Paulus. Hari ini kita akan membahas ayat yang begitu indah, yaitu dari Matius 11 ayat 28 dan 29. Ayat ini berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pak Pendeta, bisakah Anda ceritakan kepada kami makna dari ayat ini menurut perspektif Anda? Oke. Ya, jadi ayat ini menurut perspektif yang saya suka pikirkan, itu kan dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Jadi sebenarnya kita setiap manusia ini memiliki masalah kehidupan yang bisa membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Sedikitnya ada 3 masalah manusia yang latar belakang apapun manusia itu memiliki 3 masalah yang sama. Latar belakang yang beda, agama yang berbeda, status sosial yang berbeda, tapi tetap memiliki 3 masalah yang sama manusia itu bisa dikatakan. Dan itu semuanya bisa membawa letih dan lesu dan beban berat. Dan kalau Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, berarti di dalam Yesuslah ada jawaban untuk 3 masalah itu. Jadi 3 masalah itu bisa saya sebutkan sebagai masalah penderitaan hidup ini. Setiap orang punya penderitaan hidup. Ada orang mengatakan bahwa Allah hanya punya 1 anak yang tanpa dosa sama sekali, ya, di dalam kehidupan di dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Tapi Allah sendiri tidak punya anak yang selama hidup di dunia ini tanpa penderitaan, termasuk anak Allah Yesus Kristus juga mengalami penderitaan. Jadi masalah penderitaan, lalu masalah dosa atau kejahatan. Itu semua manusia, latar belakang seperti apapun, memiliki masalah atau pergumulan dengan dosa atau kejahatan. Dan itu bisa membawa kita ini letih lesu dan berbeban berat. Dan kalau Yesus mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, berarti jawaban untuk masalah dosa dan kejahatan pun hanya ada di dalam dirinya. Dan masalah yang ketiga yang akan dihadapi oleh semua orang, termasuk orang-orang yang berlatar belakang agama apapun, itu semua akan mengalami masalah yang ketiga, yaitu kematian. Dan memikirkan tentang kematian, banyak orang menjadi letih lesu dan berbeban berat. Mereka yang takut mengalami kematian, atau orang-orang yang mau memikirkan serius tentang kematian, tanpa Kristus pasti berbeban berat dan letih lesu. Hanya di dalam Yesus ada jawaban tentang kematian. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalami ketiga-tiganya, yaitu
dia mengalami penderitaan selama hidup di dunia ini, dia menanggung dosa, mengalami kejahatan umat manusia sampai di atas kayu salib, dan bahkan dia mati, tapi dia bangkit kembali. Kebangkitan Kristus dari kematian tidak pernah dimiliki oleh tokoh agama atau tokoh di dalam hidup ini, tidak ada yang pernah. Sehingga hanya Yesuslah yang bisa memberi jawab terhadap 3 masalah utama atau masalah sama di antara manusia. Hanya pada Yesus itu orang mengalami letih lesu, berbeban berat terhadap 3 hal itu. Ingatlah bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada jawabannya. Sehingga ingatlah, Yesus sendiri pernah mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu suatu janji yang pasti. Dan dia kemudian mengajak untuk kita yang mengalami kelegaan di dalam Yesus untuk mengikut dia. Karena di dalam dia itu ada hal yang ringan dalam pengertian menghadapi berbagai tantangan, sekalipun bersama dia kita akan bisa menjalaninya dengan ringan. Itu perspektif yang seringkali saya pikirkan tentang ayat ini. Ya, terima kasih Pak Paulus. Mungkin untuk selanjutnya, undangan kepada mereka yang letih lesu ini apakah hanya ditujukan kepada mereka yang sudah percaya, atau mungkin barangkali bagaimana dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus tetapi juga dia sedang mengalami beban yang berat dalam kehidupannya dan dia pengen keluar gitu. Ketika dia mendengarkan firman ini, ada kerinduan untuk datang kepada Kristus, apakah kira-kira bisa begitu? Dan dia Ya, belum jadi percaya. undangan Tuhan Yesus ini diberikan kepada baik orang-orang yang belum percaya dan yang sudah percaya. Ya, jadi sebetulnya ini bisa dikatakan undangan Yesus ini adalah berita Injil juga. Jadi Injil, kelegaan di dalam Yesus, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang belum percaya supaya mengenal sumber kelegaan itu, yaitu Yesus. Bagi orang-orang yang sudah percaya, itu juga dipanggil supaya terus-menerus hidup berdasarkan Injil Kristus, yaitu kelegaan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kesalahan daripada banyak orang Kristen berpikir bahwa undangan Yesus atau Injil Yesus hanya bagi orang yang belum percaya. Setelah percaya, kita bisa mengandalkan hal-hal lain. Tidak ya, karena sebenarnya baik bagi orang belum percaya maupun yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini sama-sama membutuhkan hal yang sama, yaitu undangan, panggilan Yesus, Injil Yesus, untuk kita itu mendapatkan kelegaan di tengah tantangan hidup ini hanya di dalam Yesus. Ya, bedanya untuk orang yang sudah percaya, kita perlu untuk memahami panggilan Yesus, Injil Yesus dengan lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Sehingga kita bisa bertumbuh, mengalami kelegaan, dan juga bahkan menyampaikan berita kelegaan kepada orang lain. Terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin untuk selanjutnya ini menjadi pertanyaan yang terakhir. Berbicara mengenai tantangan dalam hidup, mungkin ada di antara kita yang merasa sudah begitu jauh hidup dari Tuhan dan merasa sulit untuk kembali. Nah, bagaimana ayat ini bisa menjadi pesan pengharapan bagi mereka yang merasa terpisah begitu jauh dari Tuhan? Ya, jadi kalau kita menghadapi keletihan, kelesuan hidup ini, dan kita pernah dekat dengan Tuhan, tapi kita kemudian menjauhkan diri daripada Tuhan sehingga merasa jauh daripada Tuhan, undangan Tuhan Yesus Kristus ini menjadi panggilan yang pasti akan menguatkan kita ya. Jadi di dalam kita itu beraktivitas menghadapi tantangan yang ada, ingatlah akan panggilan anugerah Tuhan ini. Yang pada waktu kita itu mau datang kepada Tuhan, maka sebenarnya kita itu akan mengalami lingkaran anugerah. Lingkaran anugerah, bukan lingkaran usaha kita yang akan melelahkan dan membawa beban berat dan letih lesu. Ya, jadi lingkaran anugerah itu berbeda dengan lingkaran dunia ini atau usaha manusia. Ya, usaha manusia itu akan melelahkan. Misalnya, dunia ini sebenarnya mengajarkan supaya kita terus berprestasi, supaya kita ini mengalami diri merasa berharga. Kalau kita itu berprestasi, paling pintar, kita itu bisa mengalahkan yang lain,
dengan usaha kita, itu kita akan merasa berharga. Ini lingkaran dunia ya, lingkaran usaha manusia. Lalu kita akan terus mempertahankan hal itu. Dan kita merindukan supaya bisa diterima oleh lingkungan kita. Nah, itu lingkaran usaha dunia ini. Kalau sampai kita itu merasa berhasil, kita akan sombong. Kalau kita merasa tidak berhasil, kita akan kecewa, kita akan undur. Nah, dua-duanya itu sebenarnya jauh daripada Tuhan, baik kesombongan maupun kekecewaan. Kita perlu untuk memahami akan lingkaran anugerah daripada Tuhan, sehingga kita yang sudah merasa jauh pun kita akan bisa dekat dan bahkan akan mengalami kelegaan daripada Tuhan. Lingkaran anugerah daripada Tuhan itu dimulai dengan kesadaran bahwa kita ini sudah diterima terlebih dahulu oleh Tuhan pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan dasar kita diterima, kita tahu bahwa kita juga dipelihara melalui Allah Roh Kudus. Nah, dengan kita itu diterima oleh Tuhan apa adanya, tatkala kita itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita dipelihara oleh Allah Roh Kudus, maka itu sumber kita itu berarti, bernilai di mata Tuhan. Nah, baru kemudian kita itu melakukan tugas kita, berprestasi, menghadapi tantangan dengan ucapan syukur. Kalau kita sampai berhasil, kita tidak akan sombong karena semua itu anugerah Tuhan. Tuhan yang telah menerima kita, Tuhan yang telah memelihara kita, dan Tuhan yang membuat kita hidup berarti. Nah, kalau kita sampai di dalam prestasi kita kurang berhasil, kita juga tidak akan menjadi kecewa karena kita tetap terus bergantung sama Tuhan. Nah, lingkaran anugerah itulah yang sebenarnya akan menolong kita untuk hidup dekat kepada Tuhan. Sekali lagi, panggilan Tuhan Yesus di dalam Matius 11, 28, 29 itu sebetulnya konteksnya itu melihat orang-orang pada waktu itu yang sebenarnya merasa beban berat dan letih lesu karena beban-beban yang ditaruh oleh orang Farisi dan ahli Taurat, di mana mereka diminta untuk hidup sebetulnya dalam lingkaran usaha kita supaya dilihat orang dan sebagainya, itu melelahkan. Tapi kalau kita masuk dalam lingkaran anugerah di dalam Yesus, kita akan memiliki kelegaan karena kita diterima oleh Tuhan apa adanya, kita dipelihara, itu super berarti, tapi kemudian kita memang diminta untuk memiliki prestasi untuk kemuliaan Tuhan, bukan diri kita. Ya, itu menjadi satu hal yang patut kita untuk renungkan tiap-tiap hari sehingga kita benar-benar terus dapat bertumbuh di dalam mengalami kelegaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Oke, luar biasa Pak Paulus, terima kasih banyak telah memberikan penjelasan yang begitu dalam dan praktis bagi kita semua. Saya yakin banyak para pendengar kita akan merasa diberkati dengan percakapan ini. Dan kepada Anda semua yang mendengarkan, ingatlah bahwa dalam setiap beban yang kita pikul, ada undangan dari Yesus untuk datang kepadanya dan menemukan kelegaan. Semoga Anda semua diberkati dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Paulus.